Iran dan Amerika Serikat, dua negara yang telah bersitegang dan berkonflik sejak lama. Serangan demi serangan militer Amerika Serikat terhadap kelompok Houthi di Yaman baru-baru ini ikut memanaskan kembali hubungan AS dengan Iran. AS menuduh Iran berada di balik aksi Houthi yang menyerang kapal-kapal komersial mereka di Laut Merah. Tak hanya memperingatkan Iran soal program nuklir Teheran, AS juga terus mengancam memberikan tekanan maksimum kepada Iran untuk mencegah negara tersebut memperoleh senjata nuklirnya. Di sisi lain, Iran membantah tuduhan yang dialamatkan AS padanya. Iran secara tegas mengeklaim tidak terlibat dalam serangan Houthi ke kapal-kapal dagang di Laut Merah. Iran juga menolak tawaran perundingan nuklir yang baru di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang persediaan uranium yang diperkaya. Alhasil, hubungan Iran dan AS kini kembali memanas. Konflik antara Iran dan AS sendiri sejatinya telah berlangsung sejak lama. Meski begitu, Iran dan AS dulunya sempat menjadi sekutu dekat. Lantas bagaimana sebenarnya sejarah konflik Iran dan Amerika Serikat yang kini berseteru hebat? Bersama saya, Meifa Jufarani, jurnalis Kompas.com. Jadi, gini ceritanya. Sebelum terlibat konflik berkepanjangan, Iran dan AS pernah menjadi kawan dekat. Ini terjadi pada masa kekuasaan Shah Muhammad Reza Pahlavi. Hubungan erat antara kedua negara bermula pasca kudeta tahun 1953. Saat itu Badan Intelijen Amerika Serikat CIA dan Badan Intelijen Inggris M16 membantu militer Iran menggulingkan Perdana Menteri Mohammad Mossadegh, seorang pemimpin Iran yang terpilih secara demokratis. Mossadegh dinilai mengancam kepentingan Barat karena menasionalisasi ladang-ladang minyak Iran, termasuk Anglo-Persian Oil Company milik Inggris. Langkah ini dipandang sebagai pukulan serius oleh Amerika Serikat dan Inggris yang saat itu sangat bergantung pada minyak dari Timur Tengah. Merespons langkah Mossadegh, Inggris memberlakukan embargo minyak. Kemudian dengan bantuan Amerika Serikat, Mossadegh digulingkan dan diganti dengan Shah Pahlavi. Bantuan Barat itu berhasil mengembalikan kekuasaan penuh kepada Shah, seorang pemimpin monarki yang sangat pro-Barat. Pada tahun 1954, di bawah tekanan Amerika Serikat dan Inggris, Iran di bawah Shah Pahlavi menandatangani perjanjian yang memberikan perusahaan minyak ke Barat, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis, kepemilikan sebesar 40% atas industri minyak Iran selama 25 tahun. Perjanjian ini sekaligus mengakhiri nasionalisasi yang sebelumnya dilakukan oleh Mossadegh. Pada 5 Maret 1957, kerjasama AS dan Iran berlanjut dengan adanya penandatanganan perjanjian nuklir sipil di bawah program Atoms for Peace. Dalam kerjasama ini, AS memberikan pelatihan dan teknologi nuklir, termasuk reaktor dan bahan bakar uranium tingkat senjata, dan memberikan pelatihan kepada Iran untuk mengembangkan energi nuklir secara damai yang menjadi fondasi awal program nuklir Iran di masa depan. Kerjasama ini berlangsung hingga pecahnya revolusi Iran pada 1979. Iran di bawah kekuasaan Shah Pahlavi menjadi salah satu sekutu strategis utama Amerika Serikat di Timur Tengah, hingga kemudian muncul ketidakpuasan di tengah rakyat Iran. Pahlavi dinilai otoriter dan terlalu bergantung kepada kekuatan asing untuk mempertahankan kekuasaannya. Gelora ketegangan itu pun meledak dalam Revolusi Islam 1979 yang kemudian menumbangkan kekuasaan Shah Pahlavi. Peristiwa ini sekaligus menjadi titik balik yang mengubah arah hubungan Iran dan Amerika Serikat dari sekutu menjadi musuh. Revolusi Iran pada tahun 1979 memaksa Shah Muhammad Reza Pahlavi yang didukung AS melarikan diri. Tak lama kemudian, Ayatollah Ruhollah Khamenei, tokoh ulama yang telah lama hidup dalam pengasingan, kembali ke Iran dan memimpin negara tersebut sebagai pemimpin tertinggi. Dalam waktu singkat, Iran yang semula monarki pro-Barat berubah. Republik Islam Iran resmi dibentuk dengan Khomeini sebagai pemimpin tertinggi. Pemerintahan baru itu tidak hanya mengubah struktur kekuasaan dalam negeri, tetapi juga menandai pergeseran tajam dalam kebijakan luar negeri Iran.
Negara yang sebelumnya menjadi sekutu dekat Amerika Serikat, kini berubah menjadi salah satu penentang yang paling vokal. Pada akhir 80-an hingga awal 2000-an, terjadi berbagai insiden yang meningkatkan ketegangan antara AS dan Iran. Salah satunya pada November 1979 hingga Januari 1981, terjadi aksi penyanderaan 52 warga Amerika di Kedutaan Besar AS di Teheran oleh sekelompok mahasiswa radikal Iran. Insiden itu lantas membuat AS memutus hubungan diplomatik dengan Iran. Kemudian pada 1987, Presiden Ronald Reagan mengaku bertanggung jawab dalam skandal Iran-Contra, di mana pejabat pemerintahan Reagan diam-diam menjual senjata ke Iran yang saat itu sedang dikenai embargo. Ini menjadi skandal politik besar yang mengguncang AS kala itu. Puncaknya adalah pada 2003 saat AS dipimpin Presiden George W. Bush. Kala itu, Bush menyebut Iran bagian dari poros kejahatan bersama Irak dan Korea Utara. Setelah berkonflik selama bertahun-tahun, hubungan AS dan Iran sempat mencair pada 2013. Momen penting terjadi saat Presiden Barack Obama dan Presiden Iran Hassan Rouhani melakukan kontak langsung lewat sambungan telepon yang menjadi interaksi tingkat tinggi pertama sejak Revolusi Iran 1979. Iran juga setuju membatasi program nuklirnya dengan imbalan pelonggaran sebagian sanksi ekonomi. Ini dianggap sebagai langkah diplomatik besar. Iran dan negara-negara P5+1 yakni AS, Inggris, Perancis, Rusia, Cina, dan Jerman juga menandatangani kesepakatan nuklir awal. Akan tetapi, hubungan Iran dan AS kembali memanas pada periode pertama kepemimpinan Presiden Donald Trump. Tahun 2018 kembali menjadi awal dari eskalasi ketegangan diplomatik dan militer antara Iran dan Amerika Serikat setelah Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran atau JCPOA. Trump juga memulai kampanye tekanan maksimum terhadap Teheran yang kemudian dibalas oleh Iran. Iran mulai melanggar ketentuan kesepakatan secara bertahap, termasuk meningkatkan pengayaan uraniumnya. 15 April 2019, eskalasi ketegangan diplomatik serta militer AS dan Iran semakin meningkat setelah Donald Trump secara resmi menetapkan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC sebagai organisasi teroris asing. Ini merupakan pertama kalinya AS mengklasifikasikan bagian dari militer resmi negara lain sebagai kelompok teroris. Pada tahun 2020, hubungan antara Iran dan Amerika Serikat mencapai puncak ketegangan setelah Amerika Serikat membunuh Jenderal Top Iran Qasem Soleimani, seorang komandan pasukan Quds dari Korps Garda Revolusi Islam. Qasem Soleimani tewas dalam serangan pesawat tak berawak di dekat Bandara Internasional Baghdad. Soleimani dianggap tokoh kunci dalam kebijakan luar negeri dan operasi militer Iran, serta orang terkuat kedua setelah pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Atas peristiwa itu, Iran bersumpah akan membalas dendam kepada Amerika Serikat. Iran juga mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi berkomitmen pada pembatasan berdasarkan kesepakatan nuklir. Setelah pembunuhan Mohsen Fakhrizadeh, seorang ilmuwan nuklir terkemuka Iran, Parlemen Iran menyetujui RUU untuk meningkatkan pengayaan uranium hingga 20%. Angka ini jauh melampaui konsentrasi yang diizinkan oleh JCPOA. Parlemen Iran juga mengancam akan mengusir Inspektur Badan Tenaga Atom Internasional jika sanksi terhadap sektor perbankan dan minyak tidak dicabut dalam waktu 2 bulan. Setelah dirunut ke belakang, konflik antara Iran dan AS telah berlangsung selama lebih dari 45 tahun. Revolusi Iran pada 1979 dianggap sebagai pemicu ketegangan hubungan antara Teheran dan Washington. Ketegangan itu berlanjut hingga sekarang dengan dibumbui dinamika konflik di Timur Tengah. Kini, hubungan penuh intrik antara AS dan Iran memasuki babak baru. Donald Trump mengatakan pihaknya akan mengadakan pembicaraan langsung dengan Iran, termasuk membahas program nuklir Teheran. Hasil perundingan antara Iran dan AS itu tentu dinanti banyak pihak. Apakah pembicaraan itu akan kembali mencairkan hubungan AS dan Iran, atau justru kembali menemui jalan buntu dan kedua negara melanjutkan konflik panjang yang telah berlangsung lebih dari 4 dekade? Saya Meifa Jufarani, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.